wabarakatuh. Baiklah, saya Trin Farhanianda dan juga teman-teman sekelompok saya, yaitu Muhammad Zukri Hidayatsyah dan juga Randy Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang International Organization for Standardization atau ISO. Pada tujuan pembahasan kali ini ada 5 tujuan pembahasannya, yaitu menjelaskan pengertian ISO, kemudian menjelaskan perkembangan dan filosofi ISO, ketiga yaitu mengetahui penerapan ISO, dan keempat memahami proses sertifikasi ISO, dan kelima yaitu menganalisis hubungan ISO dengan manajemen operasional dan SDGs. Kemudian pada konsep dasar ISO itu sendiri, yaitu ISO ini adalah organisasi internasional yang mengembangkan standar global, yang mana ia berdiri pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss, yang memiliki anggota lebih dari 160 negara. Nah, kemudian ISO ini sendiri juga memiliki tujuan, yaitu bertujuan menciptakan keseragaman standar kualitas, keamanan, dan juga efisiensi. Nah, untuk contoh standar ISO itu tersendiri, yang pertama yaitu ISO 9001 atau manajemen mutu. Nah, yang kedua yaitu ISO 14001 yaitu manajemen lingkungan. Yang ketiga yaitu ISO 45001 keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk teori utama ISO ini yaitu sistem manajemen mutu ISO 9001, yang mana pada sistem manajemen mutu ini ada 7 prinsip manajemen mutu. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yang kedua kepemimpinan, ketiga keterlibatan karyawan, yang keempat pendekatan proses, yang kelima perbaikan berkelanjutan, keenam pengambilan keputusan berbasis bukti, yang ketujuh manajemen hubungan. Nah, tujuannya itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas produk atau jasa, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk tokoh atau ahlinya itu sendiri seperti Frederick Winslow Taylor, yaitu pelopor scientific management yang menekankan pentingnya standar kerja. Nah, yang kedua ada W. Edwards Deming, yaitu tokoh manajemen mutu, yang mana ia mengembangkan konsep continuous improvement. Nah, yang ketiga Joseph M. Juran, yaitu yang mengembangkan konsep quality management, yang mana ia menekankan kualitas sebagai tanggung jawab seluruh organisasi. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya M. Zukri Hidayatsyah. Padanya saya persilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi PPT dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools atau mode dalam ISO. Di dalam tools ini sudah dijelaskan di siklus adanya siklus PDCA atau Plan, DO, Check, Execute. PDCA merupakan metode yang digunakan dalam penerapan ISO untuk memastikan proses perbaikan dilakukan secara terus-menerus. Pertama, yaitu adalah plan atau perencanaan, yang mana ini ISO itu menentukan tujuan yang ingin dicapai, mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan, dan juga menyusun strategi serta prosedur kerja yang sesuai standar. Selanjutnya DO, yaitu pelaksanaan, yang mana melaksanakan rencana yang telah dibuat, menerapkan prosedur kerja sesuai standar ISO, dan juga memberikan pelatihan kepada karyawan jika diperlukan. Selanjutnya dalam tools model dalam ISO, itulah cek, pemeriksaan, yaitu memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan, membandingkan hasil dan target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi tidak sesuai dan penyebab masalah. Selanjutnya tools model dalam ISO yang keempat adalah action, tindakan perbaikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan,
mengurangi kesalahan dan pemborosan, meningkatkan efisiensi operasional, dan yang terakhir mendukung perbaikan berkelanjutan continuous improvement. Contohnya dalam ISO ada studi kasus nyata itu ialah PT Toyota Motor Manufacturer Indonesia ada juga penerapan ISO 9001, yang mana yaitu penerapannya standarisasi proses produksi, pengendalian kualitas produk, evaluasi berkelanjutan, yang mana PT Toyota ini menghasilkan PT Toyota Motor Manufacturing dalam penerapan ISO 9001 itu menghasilkan efisiensi produksi meningkat, produk lebih konsisten, dan kepuasan pelanggan meningkat. Selanjutnya sini ada analisis kelompok di dalam ISO. ISO membantu perusahaan menjaga kualitas produk dan layanan secara konsisten. Selanjutnya penerapan ISO meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan operasional. Ada juga sertifikasi ISO meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing perusahaan. Dan tantangan utama penerapan ISO adalah biaya, waktu, dan komitmen seluruh karyawan. Dan terakhir ialah ISO mendukung keberlanjutan organisasi melalui perbaikan berkelanjutan. Oke, saya pemateri yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan ISO dengan manajemen operasional. ISO adalah standar internasional yang membantu perusahaan bekerja lebih teratur dan efisien. Itu ada poin-poinnya: standarisasi proses kerja, pengendalian mutu, efisiensi produksi, pengurangan kesalahan, peningkatan produktivitas. ISO membantu manajemen operasional dengan membuat proses kerja lebih terstandar, menjaga kualitas, meningkatkan efisien, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Sedangkan hubungan ISO dengan SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh PBB, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi. ISO membantu meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Industri inovasi infrastruktur. ISO mendorong perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas proses industri, konsumsi, dan produksi yang bertanggung jawab. Membantu perusahaan menggunakan sumber daya secara efisien dan mengurangi pemborosan. Sedangkan penanganan perubahan iklim, ISO mendukung pengolahan lingkungan yang lebih baik. Sedangkan untuk kesimpulannya, ISO merupakan standar internasional yang membantu meningkatkan kualitas dan efisien organisasi. ISO adalah standar yang paling banyak digunakan karena berfokus pada sistem manajemen mutu. Penerapan ISO dapat meningkatkan kualitas produk, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. ISO juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Jadi dapat disimpulkan bahwa ISO tidak hanya membantu perusahaan meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDGs.